Bab 1691. Saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Sang manajer mengubah nada bicaranya dan mulai terdengar takut-takut. Saya dengar kru sudah melakukan investigasi siapa yang memotong kabel rem. Apa yang kau takutkan? Kita sudah menghapus semua rekaman kamera, bukan? Kata kru, berpikir bahwa mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Anda harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan buat aku dalam masalah, kau mengerti. Yang ingin dilakukannya hanyalah mendapatkan kembali perannya. Namun, dia akan celaka jika sampai ada orang yang tahu bahwa dia dengan sengaja memerintahkan terjadinya kecelakaan. Baiklah, manajer itu mengangguk. Klu menutup telepon dan tatapannya langsung menjadi gelap. Sialan, kok bisa dia seberuntung itu? Pikirnya. Sekarang aku tidak bisa melakukan apapun di lokasi syuting lagi. Aku tidak punya pilihan lain selain mencari cara lain. Dia menyalakan komputernya sambil memikirkan hal itu. Jared dan Nicole sudah meninggalkan lokasi syuting saat itu. Jared masih marah dan tidak berbicara selama perjalanan pulang. Nicole mengangkat alisnya dan berkata, "Ayolah, ini tidak serius. Saya tidak terluka sama sekali. Kenapa kamu begitu marah?" Jared mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan jengkel. Kapan kamu akan mulai peduli pada dirimu sendiri? Satu-satunya alasan Jared marah adalah karena Nicole tidak pernah menganggap dirinya serius. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula, apa yang bisa terjadi di lokasi syuting? Nicole mengangkat alisnya. Ada yang salah dengan alat peraga itu. Jared menatapnya dengan dingin. Ada sesuatu yang salah dengan alat peraga itu. Kau pasti akan terluka jika kau orang lain. Sebagai tanggapan, Nicole berkata dengan nada bercanda, "Sayang sekali, aku bukan orang lain." Jared menatap Max, yang duduk di depan, dengan pandangan dingin. "Max, apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Max kemudian menjawab, "Kamera pengawas disabotase, tetapi saya meminta beberapa profesional untuk mengumpulkan beberapa sidik jari. Aku yakin orang yang memotong saluran rem itu pasti meninggalkan jejak. Baiklah, kabari aku hasilnya secepatnya." Jared mengangguk puas. Nicole sangat mengagumi kecerdasan Max. Namun, dia sudah dapat menebak siapa yang melakukan hal itu. Tetap saja, dia butuh bukti jika ingin mengungkap orang itu. Nicole terus berhenti memikirkannya. Harinya melelahkan, dan yang diinginkannya hanyalah beristirahat. Menyadari betapa lelahnya dia, Jared memutuskan untuk mengirimnya pulang. Karena itu, Nicole pulang lebih awal dari yang diharapkan Gloria. Dengan sangat terkejut, Gloria bertanya, "Nicole, mengapa kamu pulang pagi sekali hari ini?" Dan, dia kembali dengan Jared juga. Nicole tersenyum. Sesi hari ini berjalan sangat baik, jadi berakhir lebih awal. Gloria menjadi sangat senang setelah mendengar itu. "Wah, aku bangga sekali padamu. Kamu berhasil menyelesaikannya lebih awal." Kemudian, dia menyeret Nicole ke dalam rumah dan menatap Jared dengan tatapan hangat dan ramah. Dia tahu Jared suka kopi, jadi dia berkata, "Aku akan membuatkan kalian secangkir kopi. Silakan duduk." "Terima kasih, Ibu." "Teka-teki." Jared mengangguk dan duduk. Lalu, dia mendesah. "Kurasa itu saja untuk akhir pekan kita." Sebelumnya, Nicole selalu menghabiskan akhir pekan bersamanya. Nicole mengangkat alisnya. "Kami juga menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Bersyukurlah karena kami melakukannya. Orang ini mengikuti saya ke lokasi syuting. Apa lagi yang diinginkannya?" pikirnya. Jared mendekat ke arahnya. "Aku mau lagi." Lalu, dia mengecup keningnya. "Kami sama sekali tidak berhubungan intim." Pria ini semakin gegabah. "Bagaimana dia bisa melakukan ini di rumahku?" tanyanya. Bab 1692. Dan dengan suara pelan, dia berbisik ke telinga Nicole, "Kau milikku dimanapun kita berada." Gloria keluar tepat setelah Jared mengatakan itu dan tersenyum nakal saat melihat Nicole tersipu. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. "Jared, sebaiknya kamu bermalam di sini karena kamu punya waktu hari ini," kata Gloria. Keluarga Nicole sudah terbiasa dengan hubungan antara Jared dan Nicole, jadi bukan masalah besar baginya untuk menginap sesekali.
Bu, jangan. Nicole menduga Jared sudah sangat gegabah, dan apa yang dilakukan Gloria hanya akan menguntungkannya. Tentu saja, Nyonya Riddle. Bagaimana mungkin saya menolak tawaran yang begitu menggiurkan? Jared berkata, dia sangat senang menghabiskan akhir pekan bersama Nicole di rumahnya. Kalau begitu, sudah beres. Ada hal penting yang akan terjadi hari ini juga. Gloria pun bersiap-siap dengan gembira. Jared memperhatikan Gloria pergi, tetapi dia tidak tampak terkejut sama sekali. Namun, Nicole sedikit bingung. Kenapa ibu tiba-tiba meminta Jared untuk tinggal untuk makan malam? Dan anehnya, Jared setuju untuk tinggal tanpa ragu sedikit pun. Nicole merasa tidak enak, tetapi dia menyimpannya sendiri karena Gloria sudah membuat keputusan. Tetap saja, dia memperingatkan Jared, sebaiknya kau pergi setelah makan malam. Kamu tidak akan menginap di sini. Nicole merasa aneh baginya untuk sering menginap di rumahnya sebelum mereka menikah. Jared tersenyum. Itu tergantung seberapa larutnya waktu setelah makan malam selesai. Nicole mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres dengan orang ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Sebaiknya kamu istirahat saja. Kamu mau mandi di lantai atas? Tanyanya, langsung mengganti pokok bahasan. Nicole mengerutkan alisnya. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia begitu baik padaku? Namun, Nicole bahkan belum berganti pakaian setelah kembali ke rumah. Jadi dia mengangguk dan berkata, saya akan naik ke atas sekarang. Tetaplah di sini dan jangan mengatakan hal-hal bodoh. Kemudian, Nicole berdiri dan menuju kamarnya. Jared memperhatikan Nicole mendekat dan tersenyum lembut. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Max. Nicole menjalani hari yang panjang, jadi ia menghabiskan beberapa saat lagi di bak mandi, dan saat ia kembali ke ruang tamu dengan pakaian ganti yang baru, 1 jam telah berlalu. Langit pun berubah gelap gulita. Dia berpikir Gloria sudah menyiapkan makan malam saat itu. Namun, seluruh rumah dalam kegelapan total ketika dia kembali ke bawah. Apa yang terjadi? Tanyanya. Nicole memperkirakan bahwa ayah dan saudara-saudaranya pasti ada di rumah pada saat itu. Mengapa rumah ini begitu kosong? Lagi pula, di mana Jared dan ibu? Apakah mereka pergi bersama? Tanyanya. Nicole terus berjalan menuruni tangga dengan bingung. Ini aneh. Sekarang sudah malam dan rumah seharusnya tidak terlalu gelap. Ibu menyukai cahaya. Mustahil baginya untuk tidak menyalakannya di malam hari, lanjutnya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang mendekatinya dari belakang. Secara naluriah, dia mencengkeram tangan orang itu, yang membuatnya berteriak kesakitan. Sakit. Bab 1693. Nicole segera berbalik setelah mendengar suara yang dikenalnya. Kemudian, dia melihat wajah Samuel. Samuel. Nicole tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu, dia melihat semua orang keluar dari kegelapan. Gloria sedang mendorong kereta dorong berisi kue sementara keluarganya serta Jared mengelilinginya. Kemudian, serentak, mereka semua berkata kepadanya, "Selamat ulang tahun, Nicole." Nicole berhenti sejenak dan melepaskan tangan Samuel. Apa? Samuel tak kuasa menahan diri untuk mengejek Nicole setelah melihat reaksinya. Ya, hari ini ulang tahunmu, dan kami ingin memberimu kejutan. Samuel tidak menyangka Nicole akan mencoba mematahkan pergelangan tangannya. Nicole langsung menatap Samuel dengan tatapan meminta maaf. Samuel, maafkan aku. Dia melakukan hal itu kepadanya karena hari sudah gelap, dan karena Samuel tiba-tiba menepuk bahunya. Saat itu Gloria sudah mendorong kereta dorong itu di depan Nicole. Gloria menatap Nicole dengan tatapan lembutnya, dan di bawah cahaya lilin, dia berkata, "Nicole, kamu sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan Nyonya Walleser mengatakan bahwa kamu bahkan tidak tahu tanggal lahirmu yang sebenarnya. Aku telah menantikan hari ini tiba. Aku akhirnya bisa merayakan ulang tahunmu bersamamu. Saya benar-benar ingin mengatakan ini kepada Anda secara langsung. Selamat ulang tahun, putriku tersayang." Hati Nicole meleleh saat mendengar kata-kata hangat Gloria. Dia tidak menyangka orang tuanya akan mengingat hari ulang tahunnya sama sekali. Dia telah kembali kepada mereka begitu lama,
tetapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah bertanya tentang hari ulang tahunnya. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka lupakan. Nyonya Walleser, yang berdiri di samping, menyeka air matanya. Dia menatap Nicole dengan penuh emosi dan dengan lembut berkata, "Gadis bodoh, silakan tiup lilinnya." "Apa yang Anda tunggu?" Ibu Walleser tidak terlalu kaya, dan dia tidak akan pernah bisa memberi Nicole perayaan ulang tahun yang layak di rumahnya. Namun, Nicole sangat bijaksana, dan dia tidak akan pernah membicarakan hal itu. Untungnya, Nicole akhirnya bisa kembali ke keluarganya dan menghabiskan ulang tahunnya bersama mereka. Nicole ingin melangkah maju, tetapi dia merasa ragu untuk meniup lilin saat dia melihat nyala api yang berkilauan. Dia sangat ingin merayakan ulang tahun saat dia masih kecil, tetapi orang tua asuhnya tidak pernah benar-benar peduli padanya. Kemudian, dia membuang ide kekanak-kanakan itu setelah dia bergabung dengan organisasi tersebut. Namun, semua orang di keluarganya hadir untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Anehnya, dia tidak merasa ingin meniup lilin itu, dan ingin melihatnya lebih lama lagi. Jared menghampirinya saat dia menyadari betapa tersentuhnya dia. "Kami akan menunjukkan hadiah ulang tahunmu sekarang jika kau belum ingin meniup lilinnya." Nicole mengangguk tanpa sadar, dan akhirnya dia menyadari mengapa Jared setuju untuk tetap tinggal tanpa ragu sedikitpun. Dia menduga bahwa dia mungkin telah merencanakan ini dengan Gloria sebelumnya, karena dia bahkan telah menyiapkan hadiah untuknya. Betapa perhatiannya dia. Jared tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah kotak sebelum perlahan membukanya di hadapan Nicole. Kotak beludru merah Jared menarik perhatian semua orang. Dia membuka kotak itu di tengah tatapan heran semua orang, lalu seberkas cahaya berkilauan keluar dari kotak itu. Batu safir itu bersinar di bawah cahaya lilin, dan semua orang tahu bahwa itu adalah sebuah kalung dengan satu-satunya batu safir di dunia. Ekspresi Nicole berubah begitu dia melihat kalung itu. Lalu, dia menatap Jared dengan pandangan setuju. "Betapa murah hatinya Anda, Tuan Johnston. Anda benar-benar berhasil mendapatkan satu-satunya Ocean Heart." Ocean Heart. Saudara-saudara Nicole terkejut. Seseorang pernah berkata bahwa itu adalah kalung termahal di dunia. Safir adalah yang paling murni di kelasnya, dan dipadukan dengan keahlian terbaik dari desainer terkenal di dunia. Kalung itu adalah satu-satunya di dunia, dan harganya sangat mahal. Tak seorang pun dari mereka yang menduga akan melihatnya pada kesempatan biasa seperti itu, dan Jared pun akan memberikannya kepada Nicole dengan cara yang biasa pula. Tentu saja Nicole juga telah mendengar tentang Ocean Heart. Benda itu telah dicuri beberapa kali selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi bagian koleksi seorang penjual barang antik yang sangat terkenal. Harga benda ini itu sebetulnya tak ternilai harganya. Tidak mungkin kolektor akan menjualnya. Bagaimana Jared berhasil mendapatkannya? Ada apa? Kamu tidak menyukainya? Jared tersenyum dan bertanya setelah melihat Nicole hanya berdiri di sana, memandanginya. "Bukan itu. Saya tidak percaya bisa menerima hadiah semahal itu di hari ulang tahun saya." Memang, Nicole benar-benar merasakan hal itu. Bab 1694. Ini pantas dilakukan karena ini adalah perayaan ulang tahun pertama dalam hidupmu. Jared tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan kalung itu dan memakainya pada Nicole. Nicole merasa sangat tersentuh. Dia menundukkan kepalanya dan menerima hadiah itu. Kalung berat itu jatuh di antara tulang selangkanya, dan Nicole merasa sangat tersentuh hingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yang bisa dilakukannya hanyalah memanjakan diri dengan kebersamaan keluarganya dan hadiah dari kekasihnya. Itu adalah hari terhangat yang pernah ia alami seumur hidupnya, sedemikian hangatnya sampai-sampai terasa seperti mimpi. "Terima kasih." Nicole mengucapkan terima kasih dengan lembut. Sampai sekarang, sifat galak yang dimilikinya akhirnya hilang. Dia begitu lembut, sehingga dia tampak seperti gadis lainnya. Melihat itu, Samuel dan Spencer langsung berkata, "Baiklah. Setelah melihat Tuan Johnston memberimu hadiah, kami terlalu malu untuk memberimu apa yang kami berikan sekarang." Nicole menatapnya. "Jangan katakan itu. Apa yang kamu belikan untukku?"
Dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dia menanyakan hal itu hanya karena dia tidak ingin mengecewakan saudara-saudaranya. Samuel segera mengeluarkan sebuah kotak setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Ini konsol game terbaru. Kita bisa memainkannya bersama saat liburan. Meskipun itu adalah hadiah yang mahal, Spencer menatapnya dengan pandangan meremehkan setelah melihat itu. Samuel, berapa umurmu? Konsol, kamu benar-benar menghabiskan uang untuk benda ini. Tanyanya. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya dia tidak mempercayai Samuel, dan dia menyesal tidak ikut pergi memilih hadiah untuk Nicole bersamanya. Samuel terkejut setelah melihat betapa kecewanya Spencer. Apa yang salah dengan itu? Meskipun Nicole tahu bahwa dia tidak akan punya banyak waktu untuk memainkannya, dia tetap tersenyum dan mengambilnya dari Samuel. Terima kasih, Samuel. Saya menyukainya. Saya belum pernah memainkan yang seperti ini. Saya akan mencobanya suatu hari nanti. Samuel merasa sangat bangga setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Kemudian, ia mengangkat dagunya dan berkata kepada Spencer, "Lihat, ini tidak seburuk yang kau kira." Spencer mengabaikannya karena ia tahu Nicole mengucapkan kata-kata itu karena ia tidak ingin menyakiti perasaannya. Setelah itu, ia mengeluarkan hadiahnya, diikuti oleh Stanley, Steve, dan Sean. Mereka semua telah menyiapkan sesuatu yang sangat mahal, dan melihat itu, baik Tia maupun Ibu Walleser terkejut. Tia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Nona Nicole, saya tidak punya banyak uang, jadi saya sendiri yang membuat gelang untuk Anda." Nicole menatap hadiah Tia dan berkata dengan sopan, "Terima kasih." Nyonya Walleser juga memberikan Nicole sebuah sweater yang telah dia rajut untuknya. "Penglihatanku makin memburuk, jadi aku tidak bisa merajut sebaik dulu lagi." "Nicole, aku harap kau tetap menyukainya." "Tentu saja. Terima kasih, Nenek," kata Nicole sambil tersenyum sebelum memeluknya. Air mata mengalir di mata Gloria saat dia melihat orang lain memberikan restu mereka kepada Nicole. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Jared sebelum berkata, "Nicole, kami tahu kamu punya semua yang kamu butuhkan, jadi kami telah menyiapkan sesuatu yang sangat unik untukmu." Kemudian, kepala pelayan datang sambil mendorong kereta lain yang di atasnya terdapat tumpukan kardus. Gloria pergi ke salah satu kotak dan mengambil sebuah gaun dari dalamnya. Kelihatannya belum pernah dipakai dan dalam kondisi baik. Akan tetapi, itu agak ketinggalan zaman. Gloria memandangi gaun itu dan menangis, "Ini semua adalah hadiah yang telah aku persiapkan untukmu setiap tahun di hari ulang tahunmu sejak aku kehilanganmu. Aku berencana untuk memberikan semuanya kepadamu pada hari di mana aku akhirnya bisa melihatmu lagi untuk memberitahumu bahwa kamu selalu ada di hatiku." Mungkin itu ada hubungannya dengan hubungan antara seorang ibu dan anaknya. Sekalipun dia bersama Norah, dia tidak pernah memperlihatkan apapun dalam kotak-kotak itu kepada Norah. Itulah pertama kalinya Gloria mengajak mereka keluar dengan rasa bersalah, dan itu karena Nicole akhirnya bisa merayakan ulang tahun bersamanya. Melihat mata Gloria yang berkaca-kaca, Nicole sangat tersentuh. Bab 1695. Nicole dulunya curiga bahwa Gloria dan Daniel sengaja meninggalkannya. Namun, ternyata dia salah besar. Orang tuanya tetap sangat mencintainya. "Akhirnya aku bisa memberikannya padamu sekarang." Gloria menunjukkan setiap barang di dalam kotak sebelum menyeka air matanya. Nicole melangkah maju dan memeluknya. "Terima kasih, Ibu. Aku sangat bersyukur memiliki Ibu dalam hidupku." Gloria langsung menangis setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Rasa bersalah yang mengganggunya selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Nicole begitu bijaksana sehingga dia merasa amat menyesal. "Ayolah, jangan bersedih. Kita harus makan kue sekarang." Daniel berkata dengan penuh kerinduan karena dia tidak sabar menunggu dimulainya perayaan. Nicole tidak ragu lagi. Ia langsung menuju kue itu, tetapi saat itulah seseorang mencengkeramnya. "Tunggu dulu, Nicole. Kamu harus membuat permintaan dulu." Spencer segera mengingatkannya. Nicole mengangguk sebelum membuat permohonan. Jared menatap Nicole dengan penuh kasih sayang dan sangat berharap agar keinginan Nicole ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian, Nicole membuka matanya dan meniup lilin. Kepala pelayan menyalakan lampu,
Setelah itu semua orang duduk dan mulai memakan kue dan makan malam mereka. Nicole duduk di samping Jared dan berbisik, "Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal?" Jelas, dia sudah tahu tentang ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dariku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tidak akan mengejutkan jika saya melakukannya. Jared tersenyum tipis dan menempelkan gelasnya ke gelas Nicole. Nicole lalu menenggak segelas anggur dengan marah. Nicole tidak tahu apakah dia hanya terlalu gembira atau apakah itu ada hubungannya dengan anggur Daniel. Dia malah merasa sedikit mabuk saat akhirnya mulai rileks. Jared memperhatikan bahwa Nicole telah selesai makan dan pipinya pun menjadi sangat kemerahan. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Tuan dan Nyonya Riddle, saya akan membawa Nicole ke atas." Saya pikir dia mabuk. Tidak. Nicole menggelengkan kepalanya, meskipun dia memang terlihat sedikit mabuk. Daniel berkata cepat. "Tentu, lanjutkan." Sementara itu, Mrs. Walleser juga ada di sana, dan Gloria asyik mengobrol dengannya. "Baiklah," kata Jared dan membantu Nicole menaiki tangga. Nicole begitu dekat dengan Jared, sehingga dia bisa merasakan kehangatan di tubuh Jared saat mereka berjalan di koridor. Dia mendongak, tersenyum padanya, dan berkata, "Jared, kamu wangi sekali." Itulah pertama kalinya Jared melihat betapa mabuk dan riangnya Nicole. Ia merasa penasaran saat menatapnya dengan lebih penuh kasih sayang. "Kau suka? Aku akan menghabiskan malam bersamamu di kamarmu jika kau suka," candanya, tahu bahwa Nicole akan mengusirnya. Tanpa diduga, Nicole menarik dasinya dan menyeretnya masuk ketika mereka sudah berjalan ke kamarnya. "Tentu," dia bergumam sebelum menutup jarak dengan Jared. Kemudian, dia mengangkat dagunya dan mencium bibir Jared. Nicole belum pernah bersikap mesum seperti itu sebelumnya. Bagian bawah tubuh Jared kemudian menegang dan dia merasa sangat gugup. Tanpa sengaja dia mencium balik wanita itu dan baru mau menarik bibirnya setelah sekian lama. "Cukup, Nicole, jangan bermain api." Meskipun dia sangat ingin tinggal di kamarnya, dia tidak mencoba melakukan apapun lagi di rumah. Lagi pula, Nicole bertingkah terlalu liar malam itu, dan dia khawatir keluarganya akan mendengar semuanya jika dia kehilangan kendali diri. Namun, Nicole tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa kecil. "Kupikir kau ingin tinggal di sini, Apakah kau menyesalinya sekarang? Sudah terlambat." Dia memegang dagu Jared dan menggodanya, "Malam ini, kau tidak akan kemanapun." Bab 1696. Ketika dia mengangkat dagunya dengan angkuh, Jared mengernyitkan dahinya dengan jenaka. Jadi, wanita kecil ini sebenarnya adalah sosok yang mendominasi, pikir Jared. Jika memang demikian, dia tidak dapat disalahkan atas apa yang hendak dilakukannya. "Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan kau sesali sekarang." Dengan mengingat hal itu, dia segera meraih tangan wanita itu dan mengunci pintu di belakangnya. Dia kemudian memeluk pinggang wanita itu ketika keduanya berbalik dan langsung jatuh ke tempat tidur. Ciuman-ciumannya terjadi lagi dan lagi, seperti seekor binatang buas yang mengamuk, menciumnya sampai wanita itu kehabisan napas. Nicole pun membalas dengan kekuatan penuh saat gairah di antara keduanya menyala seperti kayu bakar yang berkobar. Malam ini, Jared menyaksikan inisiatif dan semangat Nicole, yang memungkinkan dia melihat sisi lain wanita muda ini. Saat Nicole sadar kembali, hari sudah pagi. Mimpi basah yang dialaminya tadi malam terasa begitu nyata hingga Nicole tiba-tiba tersentak bangun dan duduk tegak. Dia terkejut ketika mendapati pakaiannya telah robek-robek. Malam penuh gairah yang ia lalui bersama Jared masih segar dalam ingatannya dan itu membuatnya bingung. Itu bukan mimpi. Bukan hanya itu bukan mimpi, tetapi juga tampaknya dialah yang berinisiatif meminta Jared untuk menginap. Dia mengizinkannya tidur di kamarnya, berbagi malam penuh gairah dalam prosesnya. Tiba-tiba, Nicole merasa seperti dunia akan runtuh. Untungnya, Jared tampaknya tidak ada di sana, dan Nicole menghela napas lega. Bagaimanapun, jika Jared tidak ada di sini, dia akan merasa sedikit lebih nyaman. Saat dia mencoba untuk bangun, Nicole menahan rasa sakit di pinggangnya saat dia pergi mengambil pakaian ganti. Dengan kondisi seperti ini,
ia perlu membiasakan diri dengan rasa sakit di pinggang dan pinggulnya mulai sekarang. Setelah mengenakan beberapa pakaian bersih, Nicole diam-diam keluar dari kamarnya dan mendapati tidak ada seorang pun di lantai 2. Dia mendesah lega sebelum perlahan-lahan menuruni tangga. Telinganya menangkap suara Samuel dan Spencer yang sedang berbicara, jadi Nicole mengangkat tangannya untuk menyambut mereka. Ibu, Ayah, Spencer, Samuel. Pada jam segini, Sean, Steve dan Stanley sudah berangkat ke kantor, jadi seharusnya hanya mereka berempat yang tersisa di rumah. Namun tanpa diduga, dia langsung melihat sosok lain. Jared, dia masih di sini. Dia panik. Kaki Nicole hampir goyang saat dia menuruni tangga dan dia harus berpegangan pada pegangan tangan agar tetap stabil. Melihat apa yang dilakukan Nicole, Jared tersenyum main-main. Pagi, wanita ini, dia manis sekali, pikirnya. Pagi, Nicole menahan rasa malu saat dia pergi dan duduk di samping Jared. Tetapi dia begitu malu hingga kakinya berkedut tak henti-hentinya. Pada saat ini, Samuel dan Spencer saling menyeringai, menyebabkan suasana menjadi lebih canggung dari sebelumnya. Nicole tidak dapat menahan perasaan ngeri, karena kamar Samuel dan Spencer relatif dekat dengan kamarnya. Mereka tidak mendengar apapun tadi malam, kan? Sialan, ini semua salah Jared karena bersikeras menginap semalam. Memalukan sekali. Daniel memandang Samuel dan Spencer yang saling mengedipkan mata dan terbatuk kering. Tata krama di meja makan. Baik Samuel maupun Spencer segera menundukkan pandangan untuk meneruskan makan mereka, tetapi senyum tidak luntur dari wajah mereka. Pada saat ini, Gloria menatap Jared dan bertanya, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam, Tuan Johnston? Meskipun Jared tidur di kamar Nicole tadi malam, kedua belah pihak sudah membicarakan tentang pernikahan sekarang. Oleh karena itu, para tetua hendaknya tidak ikut campur. Lalu, Jared mengambil gelas susu itu dan berkata, enak sekali. Itu hanya 3 kata sederhana tetapi Nicole dapat mendengar makna tersembunyi di balik kalimat tersebut. Nicole benar-benar tercengang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksud kepuasan dalam suaranya? Melihat betapa malunya putrinya, Gloria tidak meneruskan pertanyaannya. Dia hanya membuat mereka makan dan pergi ke sekolah. Setelah menghabiskan makanannya, Jared berkata, Nicole akan membawa mobilku ke sekolah hari ini. Hah? Samuel berkata, merasa sedikit enggan untuk berangkat ke sekolah tanpa adik perempuannya bersama mereka. Namun saat itulah Spencer segera menyeretnya pergi. Tentu, kalau begitu, kami berangkat dulu. Spencer segera meraih tas mereka dan bergegas pergi bersama Samuel. Gloria menatap Jared dan Nicole, lalu berkata, kalau begitu, saya serahkan Nicole pada Anda, Tuan Jared. Jangan khawatir tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, Jared meninggalkan kediaman Riddle bersama Nicole. Nicole tidak ingin masuk ke mobilnya, dan ketika dia memikirkan suasana yang ada, dia ingin melarikan diri. Tentang itu, aku akan pergi ke sekolah bersama saudara-saudaraku. Siapa sangka Jared seolah bisa membaca pikiran gadis itu saat dia menggodanya. Aku khawatir akan lebih canggung lagi duduk bersama saudara-saudaramu. Mereka pasti mendengarmu tadi malam. Diam, Nicole meraung sambil meninju dadanya. Jared langsung menggerutu karena pukulan itu. Aduh, tetapi Nicole mengabaikannya saat dia dengan malu-malu membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Tampaknya dia sudah menyerah. Jared tidak dapat menahan senyum sambil memijat dadanya dan ikut masuk ke dalam mobil. Max ada di dalam mobil, jadi mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat canggung. Nicole tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menunduk menatap lututnya dengan kepala tertunduk. Jared tersenyum. Apakah kamu merasa malu sekarang? Kamu sangat proaktif tadi malam. Nicole melirik Max sebelum berbalik menatap Jared. Tidak akan ada yang menganggapmu bisu jika kau tidak banyak bicara, loh. Sebagai tanggapan, Jared mencondongkan tubuhnya dengan nada main-main. Jika aku tidak bicara banyak, aku takut kamu akan menciumku. Wanita ini terlalu proaktif tadi malam, pikirnya. Kau, dasar brengsek tak tahu malu. Bajingan ini ada di sini. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku? Pikirnya. Lalu,
dia langsung meninju dagunya. Rahangnya mulai berdenyut kesakitan saat dia dibiarkan linglung. Hei, kamu tidak perlu memukulku sekeras itu. Aku tidak percaya wanita ini. Aku memberinya kalung tadi malam dan dia memukulku 2 kali berturut-turut hari ini. Tidakkah dia tahu seberapa kuat dirinya? Sakit sekali. Lakukan saja, dasar brengsek. Setelah itu, Nicole mengeluarkan earphone-nya dan memakainya, karena takut ejekannya akan benar-benar membuat emosinya memuncak lagi. Melihat dia menyilangkan tangan di depan dada dengan ekspresi marah di wajahnya, Jared tersenyum dan berhenti menggodanya. Tak lama kemudian mobilnya sudah sampai di sekolah. Begitu mobil berhenti, Nicole tidak mengatakan apapun kepadanya saat dia segera keluar. Selamat tinggal, aku benar-benar puas tadi malam. Jared menggodanya lagi dengan nada main-main. Nicole langsung marah. Kamu tidak boleh mengungkit lagi perbuatanmu semalam. Bagi Nicole, dia harus melupakan semuanya, dan dia pun melakukannya. Jared tidak mengatakan apa-apa, namun ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat berkomunikasi dengannya sekarang, ia hanya bisa berlari dan bergegas pergi. Melihat betapa bingungnya Nicole yang biasanya tenang dan kalem, senyum Jared pun semakin lebar. Ia lalu memerintahkan Max untuk menyalakan mobil sementara mereka berdua perlahan pergi. Saat Nicole memasuki sekolah, dia masih bergumam. Bajingan, aku tahu dia sengaja menggodaku. Ahaha, aku sangat malu. Karena memikirkan semua saudaranya telah mendengar suaranya malam itu, dia menjadi tertekan. Mengapa aku membiarkan diriku minum begitu banyak tadi malam? Meskipun sudah meminta dia untuk mengucapkan selamat malam, mengapa aku bersikap begitu proaktif? Nicole mencoba menyingkirkan pikirannya yang kacau saat dia bergegas ke kelas dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, dia menabrak seseorang. Orang itu mengerang. Nicole segera mendongak juga. Apa? Begitu melihatnya, Nicole teringat hadiah yang diberikan Gary kepadanya, dan ia belum membalasnya. Bab 1697. Oh, kamu di sini. Selamat pagi, kata Gary dengan nada suara canggung. Nicole menatap mata Gary yang curiga, dan dengan suara monoton, dia menjawab, selamat pagi. Gary memperhatikan saat Nicole berjalan memasuki kelas, setelah itu dia berbalik dan mengikutinya ke tempat duduknya. Bagaimana lukamu? Nicole menatap Gary, dan setelah menyadari bahwa Gary tampak benar-benar khawatir padanya, sikapnya terhadap Gary pun sedikit melunak. Jangan khawatir, sekarang sudah jauh lebih baik. Melihat Nicole benar-benar berbicara kepadanya, entah mengapa Gary menjadi ceria. Baguslah, kudengar Raine juga dikeluarkan. Kau bisa tenang karena tidak akan ada yang mencari masalah denganmu mulai sekarang, katanya. Gary telah mendengar tentang Raine. Mungkin dia akan merasa kasihan padanya saat itu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Nicole telah dipaksa oleh orang lain untuk menjatuhkan pot bunga itu pada Nicole, dia kehilangan simpati padanya, selain merasa bahwa Nicole hanya mendapatkan balasan setimpal. Nicole mengangkat alisnya saat dia menatap Gary. Bukankah dia pacarmu? Apa kau tidak terganggu dengan itu? Gary langsung mengerutkan kening. Siapa bilang dia pacarku? Meskipun dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada Nicole, dia sebenarnya tidak pernah menganggap Raine sebagai pacarnya sama sekali. Kalian bukan. Seluruh sekolah mengira kalian sepasang kekasih. Nicole mengangkat alisnya karena terkejut. Lagi pula, alasan utama mengapa Raine selalu menyulitkan Nicole adalah karena Gary. Mendengar itu, dia langsung membalas, itulah yang mereka pikirkan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Gary. Dia punya firasat aneh kalau dia terlihat tidak terlalu buruk hari ini. Mungkin alasan aku membencinya sebelumnya sebagian karena Raine, kurasa. Tidak ingin membicarakan Raine, kata Gary. Setelah kelas, para peserta kompetisi komputer akan bertemu di ruang kuliah. Bagaimana kalau kita ke sana bersama-sama? Oke, Nicole mengangguk santai. Namun, itu bagaikan seberkas sinar matahari yang menerobos selimut awan badai bagi Gary. Itu sebuah janji. Setelah itu, Gary kembali ke tempat duduknya. Baik Jack maupun Wayne tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang.
Sudah berapa lama sejak bos kita tertawa seperti ini? Anehnya, hanya Nicole yang bisa membuatnya tersenyum seperti ini. Tapi dia sudah punya pacar, kan? Bos kita sudah menjadi orang yang sangat berjiwa. Jack berkomentar, merasa sedikit terkesan oleh Gary. Wayne mengangguk setuju. Ya, ketika Gary melihat keduanya bersemangat tanpa alasan saat dia kembali ke tempat duduknya, dia melotot ke arah mereka dan mendesis. Berhentilah bertingkah seperti badut. Setelah pelajaran hari itu berakhir, seluruh peserta lomba komputer berkumpul di ruang kuliah. Semua orang, baik dari jurusan universitas maupun jurusan sekolah menengah, semuanya berkumpul di lokasi tersebut. Saat Nicole melangkah masuk ke tempat itu, dia melihat Harvey. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Tampaknya baginya, dia juga tidak bersekolah selama periode ini, tetapi Nicole tidak khawatir tentang hal itu. Sebaliknya, Harvey lah yang tatapannya tertuju pada Nicole. Selain dia, Snow juga menatap Nicole. Adik perempuannya baru saja dikeluarkan dari sekolah, menyebabkan orang tuanya gelisah di rumah selama akhir pekan sehingga dia pun terkena dampaknya. Sekarang setelah dia melihat Nicole, dia merasa sungguh sedih. Raine telah dikirim ke sekolah di kota tetangga untuk melanjutkan studinya, dan sebelum dia pergi, dia telah meminta Snow untuk membalas dendam atas namanya. Tetapi Nicole adalah pusat perhatian. Apa yang dapat kulakukan kepadanya? Tanyanya. Dia hanya ingin menghindarinya dan sampai sekarang, dia tidak menyangka bahwa keduanya akan bertemu lagi secepat ini. Nicole juga telah mendaftar untuk kompetisi komputer. Selain sebagai pembawa lambang api, dia merupakan ahli pengobatan dan juga merupakan murid terbaik. Sulit dipercaya bahwa dia telah memutuskan untuk bergabung dengan kompetisi komputer sekarang juga. Bab 1698. Pada saat itu, Nicole kebetulan berjalan melewatinya. Snow berpura-pura menyelidiki Nicole. Ah, aku tidak menyangka kau akan mengikuti kompetisi komputer, Nicole. Kau berhasil dengan sangat baik di Olimpiade Matematika sebelumnya. Kau pasti sangat percaya diri dalam hal ini juga, bukan? Perkataan Snow mungkin terdengar seperti pujian, tetapi ia telah menempatkan Nicole pada kedudukan yang sangat tinggi. Jika ia berbuat salah dan tidak tahu apapun, ia akan menjadi bahan tertawaan. Gary sedikit mengernyit. Apa hubungannya itu denganmu? Snow dan Raine adalah saudara perempuan, dan karena Raine dikeluarkan karena Nicole, dia menduga bahwa Snow pasti sedang merencanakan sesuatu. Snow terkejut mendengar ucapan itu, lalu dengan canggung berkata, aku hanya khawatir pada Nicole. Nicole melirik ke arah ekspresi khawatir palsu Snow, dan melihat tatapan penasaran yang diarahkan oleh semua orang di sekitar mereka, dia mengangkat bibirnya sedikit. Aku memang sangat percaya diri. Aku penasaran bagaimana kemampuan codingmu, Snow. Tanpa diduga, Nicole bahkan tidak mau merendahkan hatinya kali ini dan malah melemparkan pertanyaan itu kembali ke Snow. Ekspresi Snow berubah sedikit tapi dia masih tersenyum dan berkata, aku jelas tidak secerdas kamu, Nicole. Kamu ahli dalam segala hal. Aku di sini hanya untuk menebus angka karena tidak ada seorang pun di kelas. Ingin berpartisipasi. Saya pikir Anda juga demikian, tetapi jika Anda ahli dalam hal itu, tolong ajari saya apa yang Anda ketahui. Snow sekali lagi tampaknya memuji Nicole, tetapi dia sebenarnya menunggu kesempatan untuk mempermalukannya. Sebagai tanggapan, Nicole melontarkan senyum jenaka padanya. Sebenarnya, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Dari dasar-dasarnya, aku ingin tahu apakah kamu lebih suka menggunakan Java atau PHP. Perkataan Nicole mengejutkan sebagian orang yang menyaksikan drama itu. Jika Nicole bisa menyebutkan bahasa pengkodean, tampaknya ada perbedaan nyata antara dia dan Snow. Snow tidak menyangka Nicole, yang menurutnya adalah orang desa, mengetahui bahasa pengkodean tersebut, dan dengan nada canggung, dia menjawab, ajari saja aku apapun yang kamu tahu. Namun Nicole malah membalasnya dengan mencibir. Kedua bahasa ini hanyalah dasar-dasar, dan saya menguasai keduanya, bersama dengan beberapa bahasa pemrograman yang lebih khusus. Jika Anda tidak mengetahui perbedaannya, silakan bertanya lagi kepada saya setelah Anda membaca panduan orang bodoh atau semacamnya. Setelah dia mengatakan maksudnya, Nicole kembali ke tempat duduknya,
tidak mau berurusan dengan Snow lebih lama lagi. Namun kata-kata itu cukup untuk mengejutkan yang lainnya. Selain mengetahui 2 bahasa pemrograman utama di negara ini, dia bahkan mengetahui beberapa bahasa pengkodean lain yang tidak umum juga. Itu sungguh menakjubkan. Mata Gary meredup saat dia menatap Nicole. Dari apa yang dapat kulihat, dia ahli dalam hal ini. Lucifer. Dengan mengingat hal itu, Gary tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Nicole lagi. Sepertinya aku benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kapan kamu mempelajari semua ini? Nicole meliriknya dari balik bahunya. Sekitar 8 atau 9 kurasa. Mereka mulai mempelajari semua bahasa pemrograman ini sejak mereka bergabung dengan organisasi. Saat itu, dia sangat tertarik dengan bahasa pemrograman, lebih suka membuat kode secara diam-diam daripada berlatih. Jadi dia lebih cepat menguasainya daripada orang lain. 8 atau 9. Gary terkejut, karena itu terjadi jauh lebih awal daripada seorang penerus infotek seperti dia. Sepertinya keterampilan Nicole dalam pengkodean mungkin jauh di atasku, tebaknya. Tak lama kemudian, gurunya pun datang. Di samping guru itu ada orang lain, saudara laki-laki Gary, Ryder Finlay. Sebagai seorang senior di Departemen Universitas dengan keterampilan pengkodean yang sangat baik, ia diangkat sebagai asisten pengajar. Itu kakak laki-lakinya Gary. Ya, dia juga cukup tampan. Kudengar dia jago teknologi, dan kali ini dia juga mewakili sekolah. Kudengar di kompetisi terakhir, kedua bersaudara itu masing-masing mendapat juara pertama dan kedua. Luar biasa. Ketika Nicole mendengar perkenalan itu, dia berbalik dan menatap Gary sekilas. Kakak kamu. Ya, Gary mengangguk kembali. Apakah dia baik? Nicole mengangkat alisnya. Merasa sedikit canggung dan tidak tahu harus berkata apa lagi, Gary tergagap, kurasa. Kakaknya memang seorang ahli teknologi, tetapi jika Nicole benar-benar Lucifer, bagaimana dia bisa menganggap dirinya dan kakaknya setara dengannya? Bab 1699. Nicole mulai mengamati Ryder. Tiba-tiba, dia merasakan kursi di sampingnya bergerak. Matanya melirik ke samping dan dia langsung melihat Preston dan Edwin. Nicole, kau di sini juga? Tanya Preston, merasa sangat gembira saat melihat Nicole. Kompetisi komputer sekolah biasanya dilakukan melalui proses sederhana dengan merekrut beberapa orang yang kurang beruntung di kelas untuk melengkapi angka-angkanya. Baru pada kompetisi tingkat kota, di mana yang baik sudah dipisahkan dari yang buruk, para profesional akan bertarung. Akan tetapi, bagi identitas dan tingkat keterampilan Nicole, berpartisipasi dalam kompetisi nasional di negara berkembang benar-benar merugikan bakatnya. Nicole juga memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ya, tidak ada seorang pun di kelas yang mendaftar untuk ini. Itulah sebabnya guru tersebut memilihnya. Tapi kelasmu punya banyak orang yang cakap, kan? Preston melirik ke arah Bradley, Wayne, dan Jack. Penyebutan ini mengingatkannya bahwa dia masih sedikit marah pada Bradley. Jika bajingan itu mengangkat tangannya lebih awal, aku tidak perlu datang. Singkat cerita. Preston tersenyum malu-malu. Tidak apa-apa, anggap saja ini seperti permainan. Ketika Gary mendengarnya, dia merasa seolah Preston mengetahui sesuatu. Mungkinkah dia tahu identitas Nicole? Gary yang berpikir bahwa mungkin dialah yang tidak tahu apa-apa selama ini, tidak dapat menahan perasaan kecewa, merasa seperti orang bodoh. Jadilah demikian. Aku ingin melihat bagaimana seorang profesional melakukannya. Setelah mengatakan itu, Nicole melirik Ryder di atas panggung. Gary tiba-tiba berkeringat deras. Sial, Ryder mungkin menabrak tembok bata kali ini. Pada saat itu, guru tersebut telah meminta Ryder untuk memulai pengarahan tentang ujian hari ini. Apa yang paling disukai orang ketika berhubungan dengan teknologi, adalah cracking. Jadi saya punya pertanyaan untuk Anda semua hari ini. Jika kamu bisa memecahkan kode dalam ujian ini, maka aku yakin kamu tidak akan menemui masalah dalam ujian tingkat kota. Sambil berkata demikian, Ryder membuka laptopnya dan mengirim kumpulan virus ke komputer semua orang. Kita ditugaskan untuk memecahkan virus. Tanya mereka. Itu tidak mungkin benar. Pertanyaan Ryder sendiri.
Bukankah itu berarti kita akan terjebak di sini memecahkannya sampai matahari terbenam? Kebanyakan dari mereka hanyalah keturunan orang kaya yang hanya tahu cara bermain game. Membobol virus benar-benar di luar jangkauan kemampuan mereka. Nicole melihat virus itu dan merasa sedikit tertarik saat dia mengangkat tangannya dan bertanya. Apakah kau sendiri yang memprogram virus ini? Ryder menatap Nicole dengan heran. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya tetapi belum pernah berbicara dengannya. Melihat Nicole duduk di sebelah Gary, dan mengingat fakta bahwa mereka berdua adalah teman sekelas, Gary pun menjawab, ya. Nicole tersenyum nakal. Tidak buruk, sepertinya itu akan cukup menantang. Proses pemikiran dan metodologi yang digunakan Ryder sedikit berbeda dari yang lain. Keahlian dan kemampuannya jelas jauh lebih unggul daripada Gary, yang membuatnya sangat menarik baginya. Bagi Nicole, ini pasti jauh lebih menarik daripada sekadar duduk di kelas. Ini adalah satu-satunya persyaratan. Anda harus menggunakan bahasa pengkodean khusus untuk melakukan ini. Waktunya dimulai sekarang, dan mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang memecahkan virus saya, Ryder mengumumkan. Namun, saat suara Ryder yang percaya diri mulai menghilang, layar besar yang menjulang di atas mereka tiba-tiba menunjukkan bahwa PC-30 telah berhasil memecahkan kode dan menetralkan virus tersebut. Semua orang melihat ikon PC-30 berubah menjadi hijau dan semua orang di aula menoleh. Ya ampun, seseorang sudah berhasil memecahkannya. Harvey pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Yang mengejutkan mereka, PC-30 adalah komputer Nicole. Hal ini membuat matanya berbinar karena tertarik. Dia tahu Nicole terampil. Kembali saat mereka berada di gedung Golden Coast, dia juga memamerkan kemampuannya di bidang ini. Tetapi apa yang ditunjukkan Ryder sebelumnya lebih seperti virus peretas. Siapapun yang tahu sedikit saja tentang komputer pasti tahu bahwa teknik penanggulangan seperti ini lebih mirip dengan duel antar peretas. Bab 1700. Akan tetapi, tidak seorang pun yang meramalkan bahwa seseorang akan mampu memecahkannya secepat itu. Pada saat itu, ekspresi Ryder berubah. Ia tidak menyangka ada orang yang mampu memecahkan dan menetralkan virusnya secepat itu. Dia menatap PC-30 dengan heran dan saat mengetahui bahwa itu adalah Nicole, sedikit keheranan muncul di matanya. Itu adalah perangkat lunak virus yang dibuatnya selama semalam suntuk, dan dia tidak menyangka Nicole mampu memecahkannya dalam waktu sesingkat itu. Tetapi ketika dia melihat Gary duduk di samping Nicole, dia terkejut sejenak. Mungkinkah Gary telah memberitahunya cara memecahkannya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Konten hak cipta novel drama, Org 2024. Lagi pula, dia dan adik laki-lakinya selalu menguji satu sama lain di bidang ini, dan Gary adalah orang yang paling memahami kebiasaan dan celahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Gary juga terperangah. Meskipun dia tahu bahwa Nicole sangat terampil, dia merasa kagum, karena dia mampu memecahkan kode virus milik saudaranya hanya dalam hitungan detik. Jack dan Wayne pun tercengang dengan mata terbelalak. Ya ampun, apakah ini yang benar-benar mampu dilakukan Nicole? Mungkinkah dia adalah ahli teknologi rahasia lainnya? Mereka sudah menganggapnya luar biasa saat dia memamerkan keahliannya di Olimpiade Matematika saat itu. Mereka juga mengira tidak ada wanita di dunia ini yang mampu melakukan segalanya. Oleh karena itu, mereka mengira dan berasumsi bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk mengisi kursi. Sungguh, tidak seorang pun menyangka dia dapat memecahkan virus milik ahli teknologi itu hanya dalam sekejap mata. Dia sungguh menakjubkan. Yang paling tenang di antara semuanya tentu saja Preston dan Edwin. Mereka berdua telah menjadi saksi kemampuan Nicole sejak lama, dan virus ini bagai hal yang mudah baginya. Tiba-tiba ada yang mencemooh di bawah panggung. Hei, apakah ahli teknologi sekolah kita sedang ditantang di sini? Ryder, kodemu mudah sekali dipecahkan. Kau serius? Mereka yang tidak memiliki pandangan baik terhadap Ryder mulai menghujaninya dengan ejekan satu demi satu. Ekspresi Ryder menjadi gelap, dan bahkan gurunya pun tak dapat menahan diri lagi. Dia seharusnya tidak diizinkan mengelolakan pelatihan semacam ini, karena dia tidak tahu apapun tentang komputer. Itu juga sebabnya dia meminta Ryder untuk berdiri dan membantunya.
Namun, betapa kesalnya dia, kode milik Ryder telah dipecahkan oleh seorang siswa kelas 11 dalam sekejap. Guru itu terbatuk pelan saat ia berjalan mendekati Ryder. "Hei, apakah kamu punya metode pengujian lainnya?" Melihat itu, Ryder menatap Nicole dengan alisnya berkerut sambil meninggikan suaranya. "Adalah hal yang biasa bagi sekolah kami untuk memiliki orang-orang profesional di tengah-tengah kami. Selain keberhasilannya memecahkan kodeku, apakah kalian sudah berhasil memecahkannya?" Suara Ryder langsung membuat semua orang terdiam. Snow kemudian menambahkan, "Ya, mungkin itu hanya kebetulan. Mari kita coba, semuanya." Sambil mengatakan itu, dia masuk ke komputer. Faktanya, dia hanya tahu sedikit tentang pengkodean dan berada di sini karena dia bisa menghabiskan waktu bersama Harvey, tetapi dia juga berharap seseorang dapat memecahkan kode virus itu dengan cepat untuk membuktikan bahwa Nicole hanyalah seorang palsu. Akan tetapi, bahkan setelah 15 menit berlalu, masih belum ada seorang pun yang berhasil memecahkannya. Saat itulah semua orang tercengang. Jadi, bukan berarti Ryder tidak kompeten. Virus yang diprogramnya benar-benar sulit diungkap dan dinetralisir. Itu bukan sesuatu yang bisa dipecahkan dengan mudah. Beberapa menit kemudian, Gary berhasil memecahkan kode virus tersebut, dan hampir berada di posisi kedua. Segera setelah itu, Preston dan Edwin berhasil memecahkan kode virus tersebut juga. Begitu beberapa orang ini menyelesaikan tugasnya, semua orang lainnya merasa lebih terkejut. Mereka semua adalah ahli komputer terkenal di sekolah. Belum lagi Gary, sebagai adik Ryder, pasti tahu kebiasaan coding kakaknya. Bagaimanapun, Preston dan Edwin, dengan dukungan keluarga mereka, telah memulai perusahaan komputer sebagai mitra di usia yang begitu muda.